Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur, seperti perubahan ukuran tubuh dan bagiannya, seperti peningkatan jumlah sel, jaringan, struktur, dan sistem. Sebagai contoh, pertumbuhan fisik seseorang dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan, kepadatan tulang, dan struktur gigi, dan polanya dapat diprediksikan. Perkembangan adalah suatu pola yang teratur terkait perubahan struktur, pikiran, perasaan, atau perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Manusia secara bersamaan mengalami proses tumbuh dan berkembang secara fisik, kognitif, psikososial, dimensi moral, dan spiritual, dengan dimensi menjadi bagian-bagian penting dari keseluruhan pribadi. Apa itu motorik halus? Motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja. Namun, gerakan yang halus ini memperluas koordinasi yang cermat. Ada beberapa aktivitas yang dapat melatih motorik halus anak, supaya otot-otot jari mereka menjadi kuat, mampu berfungsi dengan baik, serta lentur ketika mereka menggerakkan jari mereka. Antara lain sebagai berikut. Mewarnai gambar. Aktivitas ini sangat disukai oleh anak-anak. Kita perlu tahu apa yang disukai oleh anak-anak, misalnya mewarnai gambar buah-buahan, pegunungan, atau hal lain yang disukai oleh anak-anak. Maka dari itu, buat para orang tua perlunya kita mengetahui apa yang disukai anak-anak, supaya keterampilan motorik halus mewarnai seperti ini dapat dikembangkan dengan baik. Yang kedua, menggunting kertas. Sebelum memulai aktivitas ini, para orang tua wajib mengajarkan anak bagaimana cara menggunakan gunting dengan benar, dan perlunya pengawasan yang ketat kepada anak pada saat melakukan aktivitas ini. Aktivitas ini bertujuan untuk membantu proses penguatan otot-otot jemari pada anak. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik. Aktivitas ini bertujuan untuk memperkuat otot-otot jemari. Selain itu, aktivitas ini juga bertujuan untuk memperkuat lengan pada anak sehingga lebih fleksibel dan lebih baik. Yang keempat, menyusun puzzle. Aktivitas ini membantu anak dalam melatih agar dapat mengatur antara gerakan matanya dan tangannya. Selain itu, aktivitas ini juga melatih kesabaran anak, melatih kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, dan aktivitas ini juga dapat membantu anak dalam proses berinteraksi dengan temannya. Yang kelima, menganjing pakaian. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih koordinasi antara mata dan tangan anak. Yang keenam, melipat kertas. Aktivitas ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot telapak tangan dan jemari tangan pada anak, terutama saat anak melipat dan menekan lipatan. Yang ketujuh, memasang tali sepatu. Orang tua perlu melakukan bimbingan pada aktivitas ini, karena aktivitas ini bertujuan juga untuk melatih jari jemari si anak sehingga dapat terlatih, dan aktivitas ini juga bertujuan untuk melatih koordinasi gerakan dan pandangan pada jiplak gambar. Aktivitas ini bukan berarti menjadikan anak sebagai plagiator, namun aktivitas ini bertujuan untuk melatih koordinasi mata dan tangan pada anak, dan juga melatih antara ketepatan dan jarak.